Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan, bawa hati kita, bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, karena berkat Tuhan kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita mau naikkan pujian kita mau katakan bahwa bukan dengan kekuatan kita, karena Tuhanlah kita boleh ada sampai saat ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
mengucap syukur Tuhan Kau hadir saat pagi hari ini dalam hati kami. Dan sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kembali kita bertemu di program Selamat Pagi Bapa, dan kembali kita akan merenungkan dan belajar bersama mengenai tema yang masih di bulan ini adalah Yesus sebagai hikmat. Dan pagi ini Tuhan telah menyapa kita melalui firman-Nya dari kitab yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan apa saja yang kita makan yang menjadi kita kuat, tapi melainkan apa juga yang kita cerna. Bukan saja dengan apa yang kita dengar yang membuat kita mengerti, tetapi apa yang kita perhatikan. Dan juga bukan apa yang kita katakan saja yang membuat kita menjadi orang yang dianggap berhikmat, tetapi dari apa yang kita lakukan. Apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tadi adalah mengenai pentingnya menjadi orang yang taat meresponi dengan benar apa kehendaknya. Hikmat apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. 2 orang anak laki-laki dalam perumpamaan tadi mewakili kita semua. Lalu apakah kita tergolong di manakah kita? Tergolong anak pertama atau yang kedua? Kiranya saudara sendiri yang bisa mengetahuinya. Pada firman yang Tuhan yang kita baca tadi, anak pertama mewakili orang yang mengiyakan firman Tuhan, yang mengiyakan hikmat yang Tuhan berikan, namun tidak meresponnya dengan benar, sehingga dia tidak melakukannya. Sedangkan yang anak kedua tadi mewakili orang yang menolak kehendak Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan, tetapi kemudian ia menolak, lalu dia menyesal. Akhirnya dia merespon dengan baik dan akhirnya melakukannya. Dan dari kedua anak itu, memang anak kedualah yang dipandang sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jika kemarin kita bersama telah belajar bagaimana beroleh hikmat, pagi ini kita akan merenungkan dan belajar bersama bagaimana sikap kita dalam meresponi hikmat yang telah Tuhan berikan melalui apa yang telah kita baca di dalam Alkitab. Meresponi hikmat Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Saudaraku, yang pertama kita akan belajar bahwa kita harus menjadi kuat ya, kuat dalam tanda petik ya.
Dalam meresponi hikmat yang telah Tuhan berikan, kadang kita masih ragu, kadang kita belum dapat menguatkan diri, masih ragu-ragu untuk melakukannya. Kita kadang masih memakai hikmat dunia untuk menimbang-nimbang setiap kali kita membaca, dan mungkin sudah memperoleh hikmat dari Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu menguatkan diri agar tidak ragu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara, untuk menjadi kuat itu tertulis di kitab Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Ya saudaraku, mau tidak mau kita harus berubah untuk tidak serupa dengan dunia ini. Dan jika kita sudah berubah, kita tidak perlu lagi menimbang-nimbang. Kita pasti sudah dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia. Selain itu, kita juga harus meminta bimbingan Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak akan pernah mendukung kita melawan hikmat yang Tuhan berikan. Jikalau terdapat pertentangan dengan hikmat yang Tuhan berikan, maka Roh Kudus senantiasa akan mengingatkan kita untuk segera mengabaikannya. Lalu saudaraku, meresponi hikmat Tuhan yang kedua tertulis pada Amsal 5 ayat 1, demikian bunyinya. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Ayat ini merupakan pesan kepada anak dan bapaknya. Maksud saya, ayat ini merupakan pesan bapak kepada anaknya agar memperhatikan hikmat dan nasihat yang diajarkannya kepada anaknya, agar dia memperhatikan sungguh-sungguh. Di kitab Amsal tadi mengajarkan agar kita memperhatikan hikmatnya. Memperhatikan itu berarti mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan sepintas, melainkan penuh dengan perhatian. Dan Amsal tadi juga meneruskan nasihatnya, arahkanlah telingamu kepada kepandaian. Sama sepertinya fungsi kaki kita, saudaraku, yang mana kaki kita bisa berjalan kemanapun, demikian juga telinga kita. Telinga kita bisa mendengar apapun. Ia bisa mendengar suara yang baik ataupun yang tidak baik. Telinga sebenarnya bisa menentukan apa yang mendengar dan mau didengar. Dan telinga juga bisa menolak dan menerima apa yang mau didengarnya. Jadi Amsal tadi mengingatkan bahwa telinga kita harus diarahkan kepada kepandaian. Jadi diarahkan kepada firman Tuhan saja. Saudara dikasih Tuhan, jika kita tadi sudah menguatkan diri, memperhatikan sungguh-sungguh hikmat Tuhan, maka sikap kita yang ketiga dalam meresponi hikmat Tuhan tak lain adalah kita harus melakukan apa yang telah kita peroleh, yaitu tadi hikmat Tuhan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tidak peduli saudara berasal dari golongan mana, seperti tadi waktu awal renungan kita tadi,
bahwa apakah saudara berada di golongan anak yang pertama atau yang kedua, kedua-duanya sama-sama perlu bertobat. Baik yang mengiyakan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, maupun yang menolak firman Tuhan tapi melakukannya. Semua perlu sampai pada tahap menerima dan melakukan firman Tuhan. Barulah kita bisa dipandang sebagai pribadi yang meresponi dengan baik akan kehendak Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan jika kita selalu dapat dan mau mendengar sekaligus melakukan kehendak Tuhan. Dan itu tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Jadi saudaraku, jika kita taat, patuh, dan memperhatikan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak akan pernah goyah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk selalu menguatkan diri, penuh perhatian, dan yang paling terpenting adalah melakukan hikmat yang telah kita mengerti, yang telah Tuhan berikan tanpa ragu-ragu lagi. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat untuk saudara dalam menjalani aktivitas dan kesibukan sepanjang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami menjadi orang yang bukan saja mengiyakan firman-Mu, tetapi menguatkan, memperhatikannya, dan melakukan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa akan segala dosa dan sikap yang kadang menolak dan tidak melakukan firman-Mu, tidak melakukan hikmat-Mu. Kami mau meresponi dan taat kepada apa yang telah Engkau berikan, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami keberanian untuk mengubah hal-hal yang seharusnya kami ubah. Berilah kami kebijaksanaan untuk dapat membedakan mana yang bisa kami ubah dan mana yang tidak dapat kami ubah, agar kami tidak serupa dengan dunia ini. Dan pimpin kami Roh Kudus, beri kami pengertian demi pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak Tuhan, mengerti apa yang baik, yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Bentuk kami menjadi pribadi yang kuat, yang mau memperhatikan dan melakukan kehendak-Mu, meresponi dengan benar akan kehendak-Mu. Mohon berkat perlindungan-Mu atas kami Tuhan, dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah
untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Lalu hari Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30. Dan jam 5 sore kita akan bertemu kembali di ibadah Raya MCC. Kita mau bawa hati kita mau serahkan kehidupan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan yang jadi andalan kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersemayam dalam hati kami, menuntun langkah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami di hadapan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kehidupan kami supaya kami terus dalam rancangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.